Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya, khusus untuk Anda, langsung ke bab 7, soal strategi dari buku B 2.0. Ini kan edisi terbaru dari buku klasiknya Bill Lazier. Tapi sekarang ada tambahan perspektif dari Jim Collins di tahun 2020 ya. Betul sekali, update yang menarik ini. Nah, fokus kita kali ini, gimana sih caranya menyaring inti strategi buat bangun perusahaan hebat yang awet ya. Terutama mungkin buat Anda di usaha skala kecil menengah, seperti yang diulas di sini. Ini bukan soal bikin rencana bisnis tebel yang kaku gitu kan ya? Bukan itu. Justru sumber ini menekankan strategi sejati itu bukan dokumen statis. Intinya itu strategi adalah metodologi dasar. Cara utama yang Anda pakai buat mencapai misi Anda sekarang. Gampangnya gini, beginilah cara kita mau capai tujuan. Oke. Nah, metodologinya ini perlu jelas, dipikirin matang-matang, tapi jangan rumit-rumit amat. Harus kasih ruang gerak buat inisiatif, buat nangkep peluang, adaptasi gitu. Juga buat eksperimen dan inovasi kan? Jadi lebih kayak kerangka berpikir ya, bukan cuma daftar langkah-langkah kaku. Tepat. Dan buku ini, apalagi dengan tambahan dari Collins itu, kayaknya menyoroti beberapa prinsip inti ya buat membentuk rangka itu. Gimana caranya imbangin fleksibilitas tadi sama kebutuhan aksi yang tegas gitu? Betul. Ada beberapa pilar utama fundamental lah yang jadi pegangan. Pertama itu konsentrasi kekuatan. Ini mirip strategi militer Clausewitz. Intinya, ya pusatkan sumber daya Anda, tenaga Anda di titik yang paling menentukan. Di peluang terbaik biar hasilnya maksimal. Jangan nyebar kemana-mana gitu. Oke, terus ada konsep yang, wah ini menarik, taruhan besar yang tervalidasi secara empiris. Maksudnya gimana tuh? Jadi berani ambil komitmen besar, tapi ada tapinya. Hanya setelah Anda uji coba dulu di lapangan. Skalanya kecil aja, pakai peluru gitu istilahnya di buku. Oh, kayak Intel ya contohnya, yang chip 1103 itu. Nah, persis. Mereka kan jajaki 3 jalur dulu tuh sebelum akhirnya yakin dan komitmen penuh ke satu jalur. Tapi, bukannya proses peluru kecil ini bisa jadi lambat ya? Bisa-bisa kehilangan momentum dong, apalagi kalau pesaing geraknya cepat. Pertanyaan bagus itu. Memang ada trade-off ya. Kuncinya di kecepatan nguji peluru itu sendiri sama cepat baca hasilnya. Tujuannya kan bukan buat melambatkan, tapi mastiin taruhan besar Anda itu punya dasar bukti yang kuat, biar ngurangin risiko gagal total. Masuk akal, masuk akal. Oke, terus pilar berikutnya? Selanjutnya ada lindungi sisi sayap, atau ya miliki penyangga, buffer. Penyangga ya? Iya, kayak Churchill waktu pertempuran Britania. Dia sengaja simpan 25 skuadron tempur cadangan, nggak dikeluarin semua. Nah, perusahaan pemenang Stand X yang diteliti Collins itu rata-rata punya cadangan kas yang, wah, jauh di atas rata-rata industri. Jadi intinya buat Anda, bangun penyangga itu bukan cuma bagus kalau ada, tapi ini fondasi krusial. Biar strategi nggak gampang goyah kalau ada badai, atau ya bikin kesalahan sendiri. Oke. Jadi punya cadangan itu vital ya? Dan pilar terakhir? Pilar terakhir, perluas kemenangan. Jangan lenggah pas lagi unggul. Manfaatkan momentum. Ah, ini sering kejadian nih. Betul. Buku ini kasih contoh keluhan Lincoln waktu jenderalnya, Meade, ngebiarin Jenderal Lee lolos setelah menang besar di Gettysburg. Rasanya kayak kesempatan emas lewat begitu saja kan? Sayang banget. Iya. Momentum itu memang aset ya. Aset strategis. Nah, semua prinsip ini baru bisa jalan efektif kalau dasarnya benar. Makanya buku ini nekenin banget urutannya. Visi dulu, baru strategi. Oh, ini penting nih. Jadi strategi itu harus ngalir dari visi ya. Nggak bisa bikin strategi dulu baru mikir visi. Mutlak. Strategi itu mengalir dari visi yang jelas, yang kuat, yang menggugah. Apa yang Collins sebut Big Hairy Audacious Goal itu loh, BHG ya. Iya. Iya, kalau visinya aja kabur, ya strateginya pasti ikut nggak jelas. Strategi itu pada dasarnya jawab pertanyaan gimana kita mau capai BHG itu, secara metodologis ya. Ngomongin soal bagaimana, sumber ini juga bahas beberapa pilihan strategis penting ya, yang sering dihadapi pemimpin. Tadi kita sempat singgung pertumbuhan. Itu kan sering dianggap tujuan utama ya? Iya, dan buku ini ngingetin, pertumbuhan itu bukan segalanya loh, pertumbuhan cepat itu bisa bahaya juga loh. Bahaya gimana? Ya, bisa nutupin inefisiensi, kan nggak kelihatan kalau lagi tumbuh cepat. Terus bisa membebani infrastruktur, nekan margin, nguras energi tim. Bisa juga nambah kerumitan, ngikis budaya perusahaan, bahkan bikin jadi sombong atau arogan.
Wow, banyak juga ya sisi negatifnya. Makanya, sebaliknya, pertumbuhan yang lebih pelan tapi terukur itu bisa sangat berhasil. Contohnya UNB, University National Bank and Trust. Jadi pertanyaan strategis kuncinya itu bukan gimana tumbuh secepat mungkin, tapi lebih ke tingkat pertumbuhan mana sih yang paling pas, paling konsisten sama visi jangka panjang kita. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Bukan cuma soal cepat-cepatan. Selain pertumbuhan, sering juga ada godaan buat, coba ini itu, diversifikasi. Gimana buku ini lihat dilema fokus versus diversifikasi? Kekuatan fokus itu sangat ditekankan, terutama buat usaha kecil menengah ya. Oke, Contohnya John Fabrics, sukses banget karena fokus di satu ceruk pasar aja. Sebaliknya, diversifikasi yang ngawur serampangan kayak kasus JFP di buku bisa jadi bencana. Kalaupun mau diversifikasi, ya bagusnya bertahap, terukur, dan lagi-lagi cek dulu sejalan nggak sama visi. Jangan cuma ikut-ikutan tren. dicocokin sama visi lagi ya? Oke. Keputusan besar lain, go public. Apa nih pertimbangan strategisnya menurut buku ini? Ini keputusan fundamental banget sih. Ada plusnya, jelas, akses modal lebih gampang, likuiditas buat pemilik awal. Tapi, Minusnya juga gede. Potensi kehilangan kendari, terus tekanan jangka pendek dari pasar saham, itu bisa banget bentrok sama visi jangka panjang. Buku ini bandingin Tencent yang go public terus malah meredup, sama LL Bean yang tetap private dan setia sama visinya. Kuncinya lagi-lagi, selaras nggak sama visi? semelapi visi lagi ya. Emang sentral banget ini. Terus, gimana soal posisi di pasar? Apa harus selalu jadi yang pertama, pemimpin pasar? Atau bisa juga sukses jadi pengikut? Jadi pionir itu memang ada untungnya ya, first mover advantage. Tapi risikonya juga tinggi. Bisa banget disalip sama pengikut yang eksekusinya lebih bagus. Contohnya? Kayak Bomar di kalkulator atau VisiCorp di spreadsheet. Mereka kan pionir, tapi akhirnya kalah sama yang datang belakangan. Sebaliknya, jadi pengikut yang cerdas, kayak Compaq, ngalahin Osborne di komputer portable, itu bisa sangat sukses kalau memang unggul di eksekusi. Pilihan strategi ini, ya tergantung kekuatan internal sama visi perusahaan Anda lagi. Dan semua strategi hebat ini, sebagus apapun konsepnya, nggak ada artinya ya kalau eksekusinya jelek. Perbedaan strategi dan taktik ini? Betul sekali. Ditekankan banget itu. Ada kutipan bagus di buku, strategi itu mudah, tapi taktik, keputusan sehari-hari, bulan ke bulan buat ngelola bisnis, itu sulit. Punya strategi brilian tapi eksekusinya amburadul, ya sama aja bohong kan? Kehebatan itu lahir dari kombinasi strategi yang tepat dan eksekusi taktis yang disiplin yang luar biasa. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, strategi itu bukan rencana kaku, tapi lebih ke metodologi yang jernih, gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Terus, dia harus lahir dari visi yang kuat, yang menggugah, si BHIG tadi, nuntut pemikiran disiplin pas diterapkan, kayak konsentrasi kekuatan, taruhan teruji, punya penyanggah kuat, fokus, dan yang paling penting, butuh eksekusi taktis yang tanpa kompromi. Gitu kira-kira ya? Tepat sekali rangkumannya. Nah, bagi Anda yang lagi menyimak nih, ini momen bagus buat refleksi. Gimana kerangka strategi ini bisa diterapkan ke tujuan atau usaha Anda sendiri? Udah cukup jernih belum metodologi Anda buat capai misi? Dan yang penting juga, apakah itu benar-benar ngalir dari visi yang kuat dan otentik dari diri Anda atau perusahaan Anda? Ya, pertanyaan bagus tuh. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran strategis dari buku ini yang kayaknya menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Gini, kalau Anda nggak bisa ngendaliin atau nentuin harga di pasar Anda, maka Anda wajib bisa ngendaliin biaya operasional Anda. Itu penting banget. Nah, gimana prinsip ini mungkin bisa ngubah cara Anda mandang tantangan dalam mencapai tujuan Anda ke depan? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam pendalaman strategi kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.